Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, sehingga kita masih dapat bertemu dalam acara tausiah yang selalu kita adakan pada setiap usai subuh di masjid kita yang tercinta ini. Kemudian salam dan salawat kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat dan keluarga sekalian yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan dewasa ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada satu hari Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Rasul pun bertanya kepada Jibril, "Ada apa, Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat sangat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam semesta. Dengan alasan ini aku kesini bertadabbur, mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu. Ya Rasulullah, ya Muhammad." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain adalah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi Muhammad SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu lubang berikutnya lagi untuk penyembah matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang selanjutnya. Tempat selanjutnya untuk Yahudi, dan yang selanjutnya adalah untuk umat Nasrani.
Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan, maka Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Tapi Jibril diam saja, tidak menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar menjawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu, wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril pun merangkul dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum terlambat, yang belum bertaubat." Jemaah, setelah itu Rasulullah menghadap ke kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau sampai tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah memandangkan azan, barulah beliau bangkit menjadi imam, dan setelah itu sujud kembali. Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal ini. Dia mengetuk pintu rumah Rasulullah, lalu mengucapkan salam 3 kali, namun tidak kedengaran jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di hadapan pintu Nabi Muhammad, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan pulang, Abu Bakar bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Tanya Umar, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun menuju ke rumah Rasulullah, dan terjadilah hal yang sama seperti yang dialami oleh Abu Bakar. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman, sehingga membuat dirinya amat sedih, namun tidak berani mengalami hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setengah berlari,
Fatimah menuju rumah ayah tercinta dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah, ayah tercinta, amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya, lalu menangis. Wahai ayah, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara sedih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Jamaah, Rasulullah mencintai kita, akan berkumpul dengan orang yang dia cintai, dengan kita-kita, ibarat kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Mari kita mencintai beliau dengan berselawat. Jemaah, Rasul mengajarkan kepada kita, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakannya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.